Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan waktu itu ya. Oke, yang pertama, sebuah lemari bergerak dibutuhkan gaya lebih besar daripada mendorong lemari tersebut daripada setelah lemari bergerak. Mengapa demikian? Nanti akan kaitannya dengan dengan grafik ini. Jadi kita akan bahas. Oke. Nah, di sini juga udah kejawab nih di sini. Hal tersebut membuktikan gaya gesek statis, yaitu gaya gesek saat benda masih diam, lebih besar daripada gaya gesek kinetik, yaitu saat benda sedang bergerak. Jadi saat kamu dorong misalkan ya lemari yang diam sama lemari yang udah bergerak gitu ya, itu akan lebih susah daripada lebih susah menggerakkan lemari yang diam daripada lemari yang sudah bergerak daripada sebelumnya. Misalkan mobil nih, mobil kamu dorong mobil pas mobil itu diam, dari keadaan diam kamu dorong pertama kali itu sangat-sangat berat gitu kan ya. Jadi kamu harus ngasih gaya yang lebih besar daripada mobil itu udah bergerak sedikit, udah jalan sedikit aja udah enak banget itu didorongnya kayak gitu. Nah, ini mengakibatkan kenapa? Karena gaya gesek statis nilainya atau Fs itu lebih besar daripada Fk. Fk ini sudah jalan, dia sudah bergerak. Jadi kalau misalkan pengen lihat FK itu di mana sih? Nah, kamu naik motor, ini roda bannya, dia itu FK-nya ke belakang. Nah, gayanya ke depan. Tapi kalau ngeliat FS ini ya pasti di benar-benar diam. Kayak di lemari yang diam, motor diam, terus mobil yang diam, kayak gitu. Jadi di benar-benar yang diam. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini ya. Ini rumus FK, mu K kali N. Mu adalah koefisien, N adalah gaya normalnya. Oke, coba jelaskan hubungan antara gaya penarik dan besar gaya gesek berdasarkan grafik tersebut. Nah, di sini ini kan grafiknya 0 ya. Pasti di sini nilai lebih besar dong. Misalnya ini saya kasih nilainya itu 5. Nah, ini 3, ini 4 gitu. Nah, untuk meng terus yang biar enak tuh yang nilainya ini aja. Oke. Ini 5 juga. Oke. Nah, karena dia Fs maksimumnya itu dengan F-nya itu 5, nah ini benda masih diam nih. Gitu. Jadi Fs maksimumnya sama dengan F-nya. Nah, ini bendanya masih diam. Gitu. Pas dia pengen bergerak, nah itu disebut Fk. Nah, Fk ini bendanya sudah bergerak. Jadi untuk menggerakkan benda yang dari diam itu memerlukan energi atau gaya yang lebih besar nih. Tapi kalau misalkan untuk benda yang sudah bergerak, nah ini dia lebih kecil. Kan kalau di sini 5, pasti di sini kan entah 3, entah pasti lebih besar daripada gaya geseknya, berarti 4 lah. Nah, itu. Jadi dia lebih sedikit gitu. Jadi ini untuk menggerakkan atau dia FK-nya di sini nih. Dia sudah bergerak. Ini itu sudah bergerak. Sudah bergerak. Nah, kalau ini itu dia masih diam. Statis. Statis kan diam ya. Nah, ini masih diam. Jadi makanya dia diberikan gaya yang lebih besar kan dia masih diam. Jadi diam, kemudian dia bergerak nih. Makanya saat dia udah mulai bergerak kita ngasih gayanya lebih sedikit, makanya lebih ke sini. Lebih ke sini ya, arahnya lebih kecil. Nah, ini FK sudah bergerak. Seperti itu. Jadi untuk menggerakkan benda yang diam itu gayanya harus lebih besar. Tapi untuk menggerakkan benda yang sudah bergerak itu gayanya yang lebih kecil. Ini grafik dari sini. Oke. Jadi FK itu lebih kecil tadi ya nilainya daripada Fs. Oke, ini coba analisis besar-besar gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini sumbu X. Nah, di sumbu X ini, dia ini kan cuma ini sumbu X ya. Ini sumbu Y.
sumbu X ini dia pokoknya yang diapit sama theta itu adalah F cos theta. Nah ini ada gaya geseknya kinetis, ini ada gayanya ke sana, berarti dia pakai hukum kedua, Newton. Nah maka rumusnya adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Nah berarti gaya yang ke sana itu positif, pokoknya ke arah gayanya itu positif, di belakang gayanya berarti negatif, berarti F kali cos theta dikurang FK gitu ya, ini M kali A. Nah misalkan kita pengen buatnya sumbu positif semua, berarti F cos theta sama dengan M kali A plus FK gitu. Ini untuk sumbu X. Nah untuk sumbu Y, karena dia bergeraknya ke sumbu X, dia kan nggak bergeraknya, nggak mungkin ke sini ke atas, ke sini ke atas, itu nggak mungkin kan. Nah maka dia geraknya itu cuman ke samping doang, ke sumbu X doang, sana doang, nggak ke atas. Jadi ke sana doang. Nah ke atasnya itu diam, berarti dia pakai hukum 1 Newton gitu, hukum 1 Newton, dimana hukum 1 Newton adalah sigma F Y, ini pakai sumbu Y, sama dengan 0 kayak gitu. Nah berarti sigma FY berarti ini N kan ke atas positif, berarti N plus apalagi di sini F sin theta, F kali sin theta minus apa, karena dia berlawanan arah ya, berarti min mg. Lalu ini kurang ke samping, ini FY berarti N plus F sin theta terus dikurang M kali G sama dengan 0. Berarti ini M kali G kan bisa diganti ya jadi W. W adalah gaya berat. Gaya berat adalah M kali G, maksudnya dikali gravitasinya. Berarti bisa N plus F kali sin theta terus ini pindah ke sini gitu. Jadinya tadi min mg jadi plus mg, atau nilai W sama dengan N plus F kali sin theta. Ini di sumbu Y. Oke, ini sumbu X-nya F cos theta sama dengan MA plus FK, atau sampai sini aja itu kalian udah benar. Yang penting ini sumbu X-nya itu dia pakai hukum kedua Newton. Kenapa? Karena dia ada gayanya dan ada gaya geseknya di sini, yang menandakan kalau dia itu bergerak di sumbu X. Nah, kita pakai hukum kedua Newton, berarti F cos theta yang ke sana itu positif ke arah gerak bendanya. Nah, di belakang arah gerak bendanya berarti negatif. F cos theta dikurang FK atau gaya geseknya sama dengan M kali A. Nah, F cos theta sama dengan ini kita buat positif semua, FK-nya dipindahin ke sana di MA plus FK gitu. Yang ini juga sama, NF sin theta karena ke atasnya itu positif, ke bawahnya itu negatif. Karena dia bendanya bergerak ke sumbu X doang, berarti Y-nya pakai hukum 1 Newton, yaitu sigma FY sama dengan 0. Nah, NF sin theta sama dengan dikurang MG, MG ini W ya. Jadi bisa kita ganti. Nah, MG pindah ke sana, jadi N plus F sin theta sama dengan MG. MG itu bisa kita ganti jadi W sama dengan N plus F sin theta. Oke, seperti itu. Oke, ya ini soal ya. Ya, sebuah benda balok kayu yang masanya 18 kg terletak pada bidang yang kasar. Nah, ini kan kalau kita pretelin ini ya. Ini kayak normalnya. Nah, berat itu selalu menuju ke bumi. Berarti ini gambarnya di tempat lain aja deh, biar nggak itu di sini. Berarti ya ini ditarik dengan gaya F gitu ya.
ini ada gaya normalnya ke atas, ini ada tetanya, ini gaya beratnya, ini tetanya di sini sebenarnya. Kalau di sumbu yang benda ini berarti ini W kali cos theta, pokoknya yang diapit sama theta itu adalah cos, berarti di sini W kali sin theta. Nah, karena geraknya ke sana berarti di sini ada gaya gesek nih, Fg gitu. Berarti Fg nya ini kita cari nih, ini Fg nya kita cari. Oke, kita tinjau kan kalau kita buat sumbunya berarti ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, berarti kita tinjau pakai sumbu X dulu misalnya. Tinjau sumbu Y dulu deh. Lebih enak kayaknya sumbu X langsung aja ya. Sumbu X langsung. Oke, berarti geraknya kan ke sana, berarti positifnya di sana, sananya positif berarti ini negatif, atas positif bawah negatif. Oke, berarti F min W kali sin theta min Fg, karena dia bergerak berarti M kali A, kayak gitu. Nah, kemudian kita cari Fg nya kan, Fg nya berarti pindah ke sana, Ma nya kali pindah ke sini, berarti F dikurang W kali sin theta. Nah, terus min M kali A gitu. Ini Fg nya pindah ke sana, kan Fg nya kita cari. Nah, kan W itu kan di sini W sama dengan M kali G kan tadi. Nah, berarti masanya itu 18, gravitasinya 10, berarti 180. Oke, kita masukin F nya itu 200 dikurang 180 sin theta sin berapa situ, sin 30 ya, sin 30 derajat dikurang masanya 18 dikali kecepatannya itu 3 sama dengan Fg. Oke, ini 200 kurang 180 dikali sin 13 setengah dikurang 18 kali 3 yaitu 54 Fg. 180 bagi 2 berarti 90 ya, berarti 200 dikurang 90, ini 90, ini adalah 110 kurang 54 sama dengan Fg gitu. Berarti Fg sama dengan 110 dikurang 54 yaitu 56, satuannya Newton. Seperti itu. Jadi gaya geseknya itu adalah 56 Newton. Jawaban yang B. Oke, jadi kita pretelin dulu gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya itu kan yang di yang di soal itu kan dia ada di sumbu X sama sumbu Y kan. Berarti di sini ada gaya normalnya, ini ada gaya beratnya. Tapi beratnya ingat, beratnya cuma ke sumbu bumi doang, berarti W. Kalau tetanya di sini juga berarti dia W cos theta gitu ya. Karena dia diimpit. Nah, ini W kali sin theta. Karena dia bergeraknya ke atas berarti ada geseknya di sini. Arah gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Kalau gerak bendanya ke atas berarti geseknya ke bawah. Kalau gerak bendanya ke kanan berarti geseknya ke kiri. Seperti itu. Oke, ke arah gaya geseknya adalah positif, jadi makanya ini F nya positif, W sin theta nya negatif, G nya itu negatif. M kali A, kenapa M kali A? Karena ini hukum kedua Newton, karena benda bergeraknya di sumbu X, dia sumbu X doang bergerak, sumbu Y nya nggak bergerak gitu. Jadi kita tinjau sumbu X nya aja. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 itu ada, nah ini 2 buah balok ya, balok yang beratnya sama 50 Newton.
Nah, di sini udah dikasih tahu nih. Biar kita nggak ribet-ribet lagi, ini saya kasih tahu percepatan pada sistem 1,2 m per s kuadrat. Nah, kita tinjau balok di benda satu aja. Kita tinjau di balok benda satu. Biar nggak ribet-ribet karena di sini udah diketahuin percepatan 1,2 m per s kuadrat. Maka kita tinjau benda satu. Anggap ini benda satu ya. Nah, ini sumbu misalkan sumbu Y dulu. Berarti kalau sumbu Y, kalau kita gambar itu seperti ini ya. Ini ada gaya normalnya, ini ada gaya beratnya. Nah, ini dia itu FG-nya ke sana. Nah, ini T-nya gitu ya. Oke. Nah, sumbu Y berarti dia karena dia geraknya di samping doang, berarti yang ini ini nilainya 0 ya, atau pakai hukum ke 1 Newton. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Itu jadi di sini N sama N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Oke. Nah, di sini N-nya kan gaya beratnya sama dengan W ya. Berarti N sama dengan M kali G. Berarti karena gaya beratnya sama dengan gaya normal ya, berarti ini 50 Newton. Masanya kita cari dulu. Gravitasinya 10 kan. Berarti M sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 kg. Tuh. Dapat di sumbu Y. Sekarang kita ke sumbu X. Sumbu X. Nah, di sumbu X itu dia bergerak kan ya. Dia bergerak ke sini ke arah tegangan talinya, berarti dia positif di sebelah sini. Jadi di sini positif, pokoknya ke arah gerak bendanya, dan Fg itu selalu negatif ya. Fg itu selalu negatif. Nah, berarti dia itu sigma F X sama dengan M kali A. Gitu. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, di sini berarti T dikurang Fg M kali A. Berarti T di sini M kali A plus Fg. Nah, G gesek itu kan rumusnya itu N kali mu K. Gitu kan ya. Nah, berarti M-nya itu tadi udah dapat 5. Percepatannya 1,2. Nah, karena N sama dengan W, di mana W itu nilainya adalah 50. Nah, berarti di sini bisa kita ganti nih. 50 dikali mu K-nya adalah 0,2. Gitu. 5 kali 1,2 berarti 6 ya. Tambah 50 kali 0,2, 5 kali 2 adalah 10. Berarti tegangan talinya adalah 15 Newton. Ini T-nya, ini T-nya. Berarti jawabannya D. Nah, berarti di sini kita tinjau dulu sumbu Y untuk mencari N itu apa sih? Gitu. N itu rumusnya apa sih? Nah, ternyata N itu rumusnya sama dengan W. Karena di sini dia tidak berlaku hukum kedua Newton. Yang berlaku adalah hukum pertama. Nah, hukum pertama yaitu sigma Fy sama dengan 0. Atau sigma F sama dengan 0. Ini karena saya di sumbu Y, jadi saya tambahin Y aja di sini. N dikurang W. Nah, misalkan atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, N dikurang W sama dengan 0. Berarti W-nya pindah ke sana. Gitu ya. W-nya bisa pindah ke sana. Jadi W positif. N sama dengan W. W itu rumusnya M kali G. Nah, berarti N itu sama dengan W. Nah, N-nya bisa diganti jadi 50. Yaitu 50 dari sini. M-nya dicari 10. G-nya gravitasinya 10. M-nya adalah 5 kg. Gitu. Berarti di sini N-nya bisa kita ganti jadi berat. Gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Berarti N-nya bisa dicari. Dapatlah 16 Newton. Oke, pokoknya seperti itu. Ya, ini saya tambahin biar kita lebih gampang. Karena nggak muat nanti kalau misalkan kita cari percepatannya dulu. Nanti tinjau benda ini lagi gitu.
Toga rempong lagi ya. Oke, itu soal kedua. Oke, sekarang yang apa namanya? Soal yang ini ya. Oke, ini soal yang pertanyaan yang saya tanyakan. Ini berapa sih gaya gravitasi di benda ini ya? Nah, gaya gravitasi di benda ini kan kalau gaya gravitasi di sini kan F sama dengan G konstanta ya. M kali M kecil per R kuadrat gitu kan. Kalau bendanya lurus. Berarti kalau misalkan pengen cari ini, berarti kita harus cari dulu pakai vektor gitu. Jadi kita pakai vektor. Vektor apa? Vektor jajar genjang. Berarti ini kan ada gini kan. Nah, ini dia. Ini adalah resultannya. Resultan dari gayanya gitu. Nah, berarti besar resultannya atau si F-nya adalah akar, berarti F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kali kosinus theta. Ini adalah rumusnya. Jadi F1 nya kita cari dulu, F2 nya kita cari dulu, terus masing-masing dikuadratkan ditambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus theta. Ini dikosinusin. Yaitu untuk mencari gaya gravitasinya. Kita pakai vektor jajar genjang. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang orbit? Ya, orbit itu adalah garis edar. Nah, orbit itu adalah garis edar. Nah, di sini orbit adalah garis edar. Kayak geostasioner, ini geostasioner, ini adalah khatulistiwa. Jadi orbitnya melintasi khatulistiwa atau ekuator ya, garis ekuator. Nah, polar ini berarti dia kutub, dia hanya melintasi kutub aja dia, dari atas meningkat lagi gitu. Nah, ini elip itu adalah oval ya, berarti dia berbentuk oval. Orbitnya sirkular berarti berbentuk bulat atau lingkaran. Oke, seperti itu. Jadi ini orbitnya berbentuk atau melintasi khatulistiwa. Melintasi garis khatulistiwa atau ekuator ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Menurut hukum Newton tentang gravitasi, jika dua benda bermassa M1 dan M2 serta jaraknya R, kedua benda akan tarik-menarik. Akan tapi mengapa kalau kamu sama teman kamu tidak sering menarik-menarik? Kenapa kayak gitu? Nah, karena gaya gravitasi kita ya. Oke, di sini karena F gravitasi ya, manusia itu punya dia gaya gravitasi manusia itu. Misalkan orang yang berbadan besar, ini orang yang berbadan gendut, ini orang yang berbadan kurus gitu. Dia punya gaya gravitasi. Tapi nilainya sangat-sangat kecil. Saya tandain seperti ini. Jadi lebih kecil lagi. Daripada apa? Gaya gravitasi bumi gitu. Nah, gaya gravitasi bumi itu juga lebih kecil daripada gaya gravitasi siapa? Matahari atau tata surya. Makanya si bumi ini melintasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya. Nah,
Ini si matahari, ini bumi nih. Ini orbitnya gitu kan. Nah, bentuknya elips. Nah, di sini ada kamu nih, ada kamu sama teman kamu. Nah, kamu sama teman kamu ini gaya gravitasinya lebih kecil daripada bumi. Gitu. Nah, si bumi ini gaya gravitasinya lebih kecil juga daripada matahari. Jadi dia terhadap matahari. Matahari juga lebih kecil juga gaya gravitasinya daripada apa? Alam semesta. Oke, seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih tarik menarik si bumi ini. Si bumi lagi. Si manusia ini nggak bisa tarik menarik. Karena apa? Karena terhadap bumi, dan bumi ini nggak bisa tarik menarik sama planet lain gitu. Kalau sama bulan masih bisa. Kenapa? Karena dia masih ada di garis medan gravitasi bumi di sini. Gitu, dan bulan itu sangat kecil jadi bisa dipengaruhi. Nah, kalau misalkan si planet lain kayak Merkurius, Venus, dia nggak bisa nih berputar di bumi. Kenapa? Karena jaraknya sangat jauh, dan apa namanya, bendanya atau planetnya itu lebih besar daripada bulan. Oke, ini yang ini ya. Coba kamu bayangkan apa yang terjadi jika ketika planet dekat dengan matahari kecepatannya lebih rendah daripada yang semestinya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau misalkan ini adalah jaraknya ya. Nah, ini jarak dari misalkan ini matahari. Tadi kan matahari ya. Kalau matahari itu sama ini bumi, ini matahari. Dia ada jarak. Nah, ini kecepatannya boleh lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau misalkan dia jaraknya dekat, terus kecepatannya pelan-pelan aja, apa yang terjadi? Nah, itu nggak bisa. Dia bakal ketarik. Dia bakal kehilangan apa? Kehilangan namanya gaya sentripetal gitu. Jadi kalau misalkan dia R-nya itu lebih besar, jaraknya itu salah sini ya, R-nya besar, maka kecepatannya jadi apa? Kalau pembagi di sini besar, misalkan GM ini kan konstan ya, G-nya kan konstanta gravitasi, masanya masa bumi tetap, atau masa matahari ini tetap. Nah, jadi si efek V-nya apa? V-nya berarti kecil kan? Berarti V-nya kecil gitu ya. Kalau misalkan R-nya besar, V-nya kecil. Gitu, karena ini berbanding terbalik. Nah, kalau R-nya kecil, berarti V-nya apa? V-nya besar. Gitu, karena pembagi di sini kecil, jadi hasilnya akan besar. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa nih, kalau misalkan dia itu kecepatannya sama aja kalau dia posisinya lagi jauh. Posisi buminya itu lagi jauh, kecepatan sama pas lagi deket itu dia sama aja, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti bakal kehilangan siapa? Gaya sentripetalnya. Gitu. Dia harus tetap konstan, V-nya itu adalah konstan. Gitu. Maksudnya konstan di sini apa? Kalau R-nya besar, jaraknya besar, berarti kecepatannya harus pelan di sini. Dia harus pelan kalau jari-jarinya besar. Kalau jarinya kecil, berarti V-nya harus cepat atau kecepatan harus cepat. Tuh, daripada dia itu jaraknya jauh. Seperti itu. Oke, sekian. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya.
Mungkin ini akan dijadikan buat UTS ya, sampai bab sini saja, dari hukum-hukum Newton, terus hukum gravitasi Newton, hukum universal Newton, kecepatan planet, dan lain-lain, nanti masuk ke UTS. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.